siapkan di sini ya posisinya. Nah, sebelum kita tutorial juga, sebelum kita ini yang pasti kita kendorkan dulu businya, kosongkan businya, biar nanti untuk memutar kipas supaya berada di topnya, top 1 ya. Biasanya kalau saya pakai top 1, dan posisi timing, gigi timing ini pun berada di antara T dan A. Nah, di sini sudah saya tandai dan saya beri tanda tip X. Jadi posisi seher itu ada di top 1. Untuk mencabut ataupun memasang itu wajib menggunakan posisinya top 1. Nah, kita lanjut ke pemasangannya ya. Kita juga memastikan kalau di belkonya juga berada di posisi top 1 sebelum kita masukkan ke dalam. Nah, sebelum pemasangan juga di sini ada beberapa tutorial sedikit untuk pemasangan kabelnya sendiri. Ini kalau untuk yang positif dia masuk ke jalur ke kuil ke sini. Nah, sementara kalau untuk yang negatif dia bisa ngambil dari bekas cabutan copotannya dari platina. Jadi kita ambil masa dari platina, negatif platina. Nah, setelah ini terpasang, kita buat jalur kabel, ini masuk ke dalam kuil, kita baru bisa pasang delkonya. Nah, pemasangan delkonya juga harus berada di top 1 juga, karena kan dari awal juga untuk pemasangannya sendiri semuanya ada di top 1. Pemasangannya juga cukup mudah. Kurang pas. Setelah delco terpasang, ini yang agak orang sering lupakan itu posisi pulser dan kotak. Ini ada kotak ya, kotak magnet ini dengan posisi pulser ini harus sejajar, segaris. Biar apa? Maksudnya biar top. Kalau buat saya ini biar top. Nah, setelah pemasangan ini beres, bisa dilihat kan sekarang sejajar antara kotak magnet ini, as magnet ini dengan pulsarnya, pulsar CDI. Ini CDI sendiri saya pakai yang biasa, pakai Partek. Setelah pas gini, baru kita kencangkan di baut distributornya. Jangan lupa rotor delkonya dipasang kembali. Setelah itu tutup delkonya kita pasang. Jangan kebalik. Ini ada 1, 3, 4, 2. Satu sebelah sini. Jangan lupa juga ini untuk ke delkonya dari karburator di sini. Nah, setelah ini beres, di sini ada yang sering lupa. Biasanya kalau dari platina itu di sini ada kabel kabel aki, kabel arus listrik dari aki sendiri. Nah, biasanya kalau untuk CDI gini ya,
mereka itu CDI-nya masih DC, jadi mereka masih membutuhkan bantuan dari baterai supaya normal kinerjanya. Jadi mereka masih butuh support dari baterai. Nah, kalau di dalam Platina pemasangan posisi baterai itu ada di resistan. Nah, dari resistan ini yang orang sering lupa kadang kalau pasang CDI. Kalau orang pasang CDI itu mereka melupakan ininya tetap di sini. Nah, ini kalau misalnya posisinya masih tetap di sini, ini paling jalan 20 sampai 30 km mati, 20-30 km pasti mati. Otomatis ininya, karena kan CDI butuh support dari baterai, makanya kabel ininya kita pindahkan ke positif coilnya biar dia support ke baterainya. Ini kabel dari baterai ya. Positif baterai kita sambungkan ke positif coil biar untuk support CDI delco-nya. Kita pasang aja, jadi kita kosongkan di sini nggak apa-apa. Nah, setelah pemasangan ini pasti, baru kita pasang businya masing-masing. Ini dari Platina ke CDI. Habis tutorial ini untuk part ketiganya dari CDI kita kembalikan lagi ke Platina. Saya buat tutorial ini buat kawan-kawan Jimny semua biar tahu cara pasangnya gimana sih. Kalau busi sendiri saya masih pakai ND Jepang, lumayan merah ya. Berarti pengapiannya bagus. Kalau businya, kepala elektrodnya hitam itu pasti ada masalah sama pengapiannya, keborosan. Jangan lupa sebelum pemasangan ataupun pencabutan, mau cabut, mau pasang, mau gonta-ganti, posisi harus di top 1 dulu dan posisi timing antara T dan A. Busi juga kalau mengencangkan nggak usah terlalu kencang, ini kan sepasnya tangan aja. Nah, ini juga udah cukup. Kalau terlalu kencang nanti bukanya susah, buka tutup susah, nanti jadinya selek. Ini aluminium soalnya. Cukupnya tangan, itu juga udah cukup. Nah, beres semuanya, instalasinya kita udah beres seperti ini. Kita pasang. 1, 2, 3, 4. Setelah ini kita langsung coba starter. Ini langsung nyala ya. Kalau misalnya posisinya kita pas, kita top, ini pasti nyala. Nah, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya di part ketiga. Ada pergantian untuk dari CDI, kita kembalikan lagi ke Platina. Ada mana? Ada ini? Nah, sekarang dari CDI kita kembaliin ke Platina.
masih tetap sama instruksinya, harus top 1 dulu, semuanya top 1, dan posisi timing tetap di T dan A seperti ada di bawah. Kalau saya tandai ya pakai tip X, nggak apa-apa itu dikasih tip X ya, supaya tanda kalau misalnya mati di malam hari atau apa itu tuh kelihatan. Busi juga kita kendorin lagi, setelah semua ada di top 1. Dan ini delconya, delco platina. Nah sekarang kita pemasangan delco platinanya. Setelah top 1 busi kendor kita masukkan, cuma di sini kita cari top atasnya, jadi pada saat platina itu membuka, nah ini harus cari, bentar ya, posisi biasanya posisinya di antara ini ada celah. Nah ini ada celah, ini maksudnya sebagai penunjuk top 1. Ini ada celah di platina itu, kalau delconya masih original. Seperti ini kita cari TA nya di mana. Posisi yang paling ngebuka saya kompas. Setelah pemasangan pas dan terbuka, dan bisa dilihat kan ada celahnya terbuka platinanya. Nah setelah platinanya terbuka gini berarti dia berada di top atas. Nah, setelah top atas ini kita tinggal mengencangkan distributornya dan nanti kita coba nyalakan. Kalau masih misalnya terjadi terjadi berbet ataupun apapun itu namanya, atau kurang pas setelannya, nanti timingnya ini bisa di setel di sini. Ini yang saya tunjuk. Nah di sini nanti kita setel timingnya di sini. Jangan lupa ini kalau tadi kan masuknya ke istilahnya ke elektronik CDI ya, pulsanya. Kalau sekarang kita masuk ke masa platinanya. Cuma sama dari dua masa. Ini sensor udaranya untuk delco. Nah di sini tadi kalau misalnya CDI dia kan masih membutuhkan 12 volt dari baterai, karena sistem pengapian CDI elektroniknya, CDI-nya ICM-nya punya Jimny Katana, dia masih memerlukan bantuan baterai 12 volt DC. Sementara kalau sudah kembali lagi ke platina, kita tidak membutuhkan bantuan dari baterai. Jadi baterainya kita kembalikan ke resistan. Ini yang orang kadang suka lupa kalau kita ganti. Ini harus diperhatikan benar. Ini kembali ke resistan. Dan ini positif ya ini adanya.
jalurnya semua sudah benar. Yang tadi dari baterai, kalau CDI asalnya dari kita taruh di kuil, kita kembalikan ke resistan di sini. Ini namanya resistan. Kita kembalikan karena platina tidak butuh itu. Setelah semua terpasang dengan benar, kabel-kabelnya sudah terpasang dengan benar, lalu kita starter. Kalau platina masih membutuhkan tambahan udara ya, harus ditambahin dulu RPM-nya. Agak beda dengan CDI yang bisa turun ya. Seperti ini mesin goyang, istilahnya apa ya, nggak top. Jadi kita cari topnya di sini, kita main di timingnya, kita main di timingnya. Ini kita setel sampai nggak ada getarannya normal. Ambil yang paling ngelangsam kalau kita nyebutnya ya, yang paling tinggi RPM-nya kita ambil, biar apa? Biar normal. Jadi tarikan pun enteng. Nah, setelah kita dapat kan kita putar-putar nih timingnya. Nah, setelah kita dapat, ini kita kencangkan. Dan RPM yang di karburator bisa diturunkan. Untuk jarak platina sendiri, jarak platina yang ada di Jimny Katana, saya sendiri biasanya memakai ukurannya itu menggunakan fuller. Jadi jangan sekali-sekali pakai filling, karena filling itu istilahnya mengira-ngira, ukurannya harus pas. Karena kalau terlalu rapat dia nanti istilahnya susah hidup. Kalau misalnya terlalu renggang dia jadi boros ke bensin. Jadi ukurannya harus pas, makanya pakai fuller. Ini namanya fuller cap yang kita biasa pakai kalau di motor untuk mengukur cap. Nah, biasanya ukuran platina sendiri itu kurang lebih jedanya ya. Kalau biasa 0,42 sampai 0,42 sampai 0,45. Itu jedanya. Jadi pastikan dulu sebelum kita memasang distributor atau mengganti platina atau apapun itu, setelah kita penggantian atau apapun itu, kita cek kembali platinanya dengan fuller ukurannya di 0,42 atau 0,45. Jangan sampai ada kesalahan di situ, karena kalau ada kesalahan di situ nanti akan berimbas kepada tenaga mobilnya sendiri. Kurang lebih seperti ini instalasinya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ataupun apapun tentang pengapian, entah itu CDI, entah itu platina yang ada di Jimny Katana,
bisa hubungi saya juga, atau kirim-kirim komen di bawah ada untuk pertanyaan apapun. Kalau untuk saya pribadi sendiri, saya menyarankan ini mobil standar juga, sebenarnya lari udah kencang, udah enak. Jadi sebenarnya nggak usah dianeh-aneh. Pakai kuil racing, tapi itu kembali lagi ya. Kalau buat saya pakai kuil standar pun udah cukup. Kuil standar ini sendiri pun udah mengeluarkan, kalau misalnya kita istilahnya kita perhitungkan, itu udah keluar hampir dari mulai 24.000 volt sampai 30.000 volt. Sekarang kita pakai kuil racing 30.000 sampai 60.000 kurang lebih voltnya. Itu kadang bukannya baik, malah bisa bikin berebet sama jebol. Itu untuk saya pribadi. Karena apa? Karena bukan peruntukannya. Kalau misalnya beda lagi, kalau misalnya mesinnya sudah dirombak, sudah di overhaul, sudah oversize, itu mungkin pakai dipasang turbo, itu mungkin pakai kuil racing akan berefek besar. Tapi kalau untuk mesin standar kita pakai kuil racing malah kebanyakan bermasalah. Jadi kalau buat saran saya lebih baik yang standar aja. Kuil botol ini udah cukup, paling 150 sampai 250 ribuan. Jangan coba-coba nyari original karena ini dalamnya liquid. Kalau kelamaan juga liquidnya kering, jelek. Jadi yang biasa-biasa aja, sewajarnya, normal. Justru produk yang paling baru keluar itu paling bagus, liquidnya masih cair. Kurang lebih seperti itu. Salam Jimny. Salam Jimny, kita udah di part ketiga. Tadi di awal sudah ada penjelasannya, terus kita ke part kedua, pemasangan dari Platina ke CDI, dan sekarang ke part ketiga, ini part terakhir dari CDI kita kembalikan ke Platina dengan keadaan mesin baik. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun itu, mungkin bisa tulis-tulis di komen ataupun bisa menghubungi ke nomor saya untuk masalah pengabdian Jimny. Terima kasih.